Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan mengenai sertifikasi benih. Kelompok 4 mengatakan, Saya Livia Hairunisa, NIM A1D019145. Saya Lutfia Hasna Alizah, NIM A1D019011. saya Petra Sukmanji dengan NIM A19140. Saya Rifana Stianingsi dengan NIM A1D011165. Saya Melifika Primarisanda dengan NIM A1D019103. Saya Fitran Hidayat dengan NIM A1D019187. Saya Ibniki Arkani, NIM A1D019062. Sertifikasi benih adalah cara pengawasan mutu benih baik di lapangan maupun di laboratorium untuk menjamin tingkat kemurnian benih dengan pemberian sertifikat atau label atas berbanyak benih dengan peraturan atau prosedur yang berlaku. Sertifikat benih ini bertujuan untuk memelihara kemurnian dan varietas unggul agar tersedia secara kontinu atau berkesinambungan bagi petani. Benih bersertifikat terbagi menjadi 4. Yang pertama ada benih penjenis yang ditandai dengan label berwarna kuning. Yang kedua ada benih dasar yang ditandai dengan label berwarna putih. Yang ketiga ada benih pokok yang ditandai dengan label berwarna ungu. Dan yang terakhir ada benih berlabel ditandai dengan label berwarna biru. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis sertifikat benih. Yang pertama adalah benih penjenis atau breeder seed atau BS. Benih ini merupakan urutan pertama pada kelas benih dalam sistem sertifikasi. Benih ini langsung terdapat pada pemilih tanaman yang masih sangat murni, jumlahnya masih sedikit. Benih penjenis atau BS merupakan sumber perbanyakan benih dasar atau FS. Dan selanjutnya adalah benih dasar atau foundation seed atau FS atau BD. Sudah disinggung sebelumnya, benih ini itu disebut dengan BD, merupakan turunan dari jenis benih penjenis atau BS. Benih dasar adalah benih yang diperbanyak oleh Balai Benih Induk atau BBI. Benih dasar atau FS merupakan sumber perbanyakan benih pokok atau SS. Benih pokok atau BP adalah benih yang sepadan dengan kelas benih seedstock, di mana merupakan turunan dari benih dasar dan juga turunan ketiga dari kelas benih dalam sistem sertifikasi benih. Pengadaan benih ini dilakukan oleh Lemlit, BBI, BBU di seluruh Indonesia. Benih ini juga diproduksi oleh BUMN, swasta atau penangkar benih yang diturunkan menjadi benih sebar atau BR. Benih pokok merupakan sumber penyebaran dari benih sebar ini. Benih berlabel adalah benih turunan keempat dari kelas benih yang dimana dapat dipasarkan secara langsung kepada konsumen atau petani sehingga sering disebut juga dengan benih sebar atau extension seed. Benih ini pengadaannya dilakukan oleh BUMN, swasta atau penangkar benih, dan BBP di seluruh Indonesia. Untuk sasaran benih sertifikasi benih sendiri ada 3, yaitu 1. Mempertahankan kemurnian keturunan yang dimiliki oleh suatu varietas. 2. Membantu para produsen atau penangkar benih dalam memproduksi benih dengan mutu baik. 3. Membantu para petani di dalam mendapatkan benih yang diinginkan serta dapat dijamin kebenaran varietas serta mutunya. Selanjutnya, pelaksanaan sertifikasi benih dilakukan dengan 6 langkah. Pertama, dilakukan permohonan sertifikasi. Kedua, pengecekan oleh petugas. Ketiga, pengujian benih. Selanjutnya dilakukan pelabelan, kemudian pemasaran, dan terakhir dilakukan pengawasan. Pelaksanaan sertifikasi benih. Pelaksanaan sertifikasi benih dimulai dengan melakukan permohonan sertifikasi.
Permohonan sertifikasi benih dilakukan ke BPSB dengan melakukan pengisian belangko atau formulir yang telah disediakan oleh BPSB, kemudian pengecekan data oleh petugas. Permohonan sertifikasi ke BPSB sebaiknya dilakukan 3 bulan sebelum kegiatan produksi. Selanjutnya ada pengecekan lapangan. Petugas akan melakukan pemeriksaan tanaman di lapangan dengan melakukan pemeriksaan pada tanaman sebelum berbunga, saat tanaman berbunga, setelah tanaman berbunga, sebelum panen, saat panen, dan processing. Pengujian benih. Pengujian benih dimulai dengan melakukan pengambilan sampel benih, yaitu contoh primer, contoh campuran atau composite, contoh kiriman atau submitted, dan contoh kerja. Pengujian standar adalah pengujian untuk keperluan pengisian atau pengecekan data label yang terdiri atas penetapan kadar air, pengujian kemurnian fisik, pengujian daya tumbuh, dan penetapan varietas lain. Pengujian khusus atau spesifik adalah pengujian sifat benih yang mencirikan mutu fisik atas permintaan dari pemilik benih, terdiri atas pengujian viabilitas benih secara biokemis, pengujian berat 1000 butir, pengujian heterogenitas kelompok benih, pengujian kesehatan benih, pengujian kebenaran varietas atau verifikasi kultivar, dan terakhir pengujian vigor. Untuk langkah terakhir dari pengujian benih yaitu dengan pemberian label. Kemudian ada pengawasan. Jadi pengawasan ini itu dilakukan di pasar. Nah, apabila ada kerusakan benih, meskipun masa kadaluarsanya belum habis, maka harus dilakukan pengujian kembali. Nah, apabila masa kadaluarsa telah habis dan benih itu ditarik kembali dari pasaran, kemudian dilakukan uji ulang. Setelah dilakukan uji ulang, apabila hasilnya masih layak, itu bisa dilakukan labeling yang kedua atau dilakukan perpanjangan. Nah, kemudian pengawasan ini juga bisa dilakukan oleh konsumen, di mana konsumen dapat memberikan komplain apabila mutu benih yang ditanam itu tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan benih. Kemudian ada syarat penangkar benih. Nah, syarat penangkar benih atau produsen benih ini yang pertama itu harus memiliki lahan atau menguasai lahan. Nah, kemudian harus memiliki fasilitas peralatan dan gudang. Kemudian ada produsen harus mampu mengawasi kegiatan produksinya serta memperoleh sertifikat. Kemudian yang terakhir yaitu produsen harus memenuhi peraturan atau norma yang berlaku dalam proses mendapatkan sertifikat benih. Syarat-syarat sertifikasi benih ada 6 macam, diantaranya adalah benih yang akan ditanam harus berasal dari kelas benih yang lebih tinggi tingkatannya. Kedua, tanah yang digunakan harus memenuhi syarat komoditi. Ketiga, varietas harus yang disertifikasi oleh Menteri Pertanian. Keempat, peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk panen dan processing harus bersih. Kelima, label yang digunakan adalah label yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Dan yang terakhir, diadakan pemeriksaan lapangan oleh pengawas benih dan pengujian benih oleh analis benih. Berbagai permasalahan dalam sertifikasi benih diantaranya adalah yang pertama, tidak selalu tersedianya sumber benih yang diperlukan sesuai dengan kelasnya. Kedua, lahan atau lokasi pertanaman tidak memenuhi persyaratan dalam hal sejarah lapangan. Ketiga, keterbatasan pengetahuan para petani terhadap sertifikasi benih berlabel. Dan yang terakhir, keadaan sosial ekonomi para petani sangat berpengaruh penyerapan pasar benih yang berlabel atau benih hasil sertifikat. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.